Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Para pemirsa Nurista TV yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam satu momen kegiatan taklim dalam berkesempatan untuk bersama-sama kita menggunakan media belajar dari tema-tema agama yang dengan harapan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki dan diberikan kekuatan untuk menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu terembah kepada Nabi tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan hidup kita, inspirasi pendidikan di dalam kehidupan kita dari semua sisi kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, pemirsa Nurista TV, tema yang saya akan bahas adalah kaitannya dengan bahaya daripada dosa ataupun maksiat. Kita tahu bahwa maksiat itu adalah sikap durhaka kepada Allah. Perbuatan di mana melanggar perintah Allah. Yang apabila dilakukan, distatuskan dia telah berdosa. Karena apa? Karena dia telah melakukan apa yang dilarang Allah. Pelanggaran ataupun orang yang melakukan dosa, maksiat, itu diidentikan orang yang melakukan pelanggaran asusila. Sehingga orang tersebut tidak punya etika, orang tersebut tidak punya akhlak yang baik. Ya. Sementara di sini adalah hubungannya dengan ketaatan kita kepada Allah. Kalau sudah maksiat, ini adalah sebaliknya. Orang yang menentang, orang yang mendurhakai Allah, orang yang melanggar dan membangkang kepada Allah. Inilah yang disebut dengan maksiat. Ya rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu an-nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa may ya'sillah, siapa yang berdurhaka kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda hududahu dan melewati batas-batasnya, yudkhiluhu nara khalidan fiha, Allah masukkannya dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Walau adzabun muhin, dan baginya adalah siksa yang menghinakan. Dari ayat ini sudah sedikit banyak kita bisa pahami bahwa perbuatan durhaka kepada Allah, kepada Rasulnya, berakibat fatal dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena di sana kita harus bertanggungjawabkan atas dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Ya rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita berusaha sekuat mungkin menjaga ketakwaan hati kita. Ya, kita jalani perintah-perintah Allah dengan sepenuhnya dalam kesadaran yang paling kuat. Ya. Dan kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, menjalani perintah semampunya, meninggalkan larangan tanpa ada ampun, tanpa ada alasan, gitu. Ya rahimakumullah. Karena bagaimanapun bahaya daripada dosa dan maksiat bagi kehidupan kita
Bukan hanya yang diceritakan nantinya di akhirat, tapi di dunia ini pun kita bisa menemukan akibatnya, gitu loh. Menemukan akibatnya, bahayanya, dampak negatifnya bagi kehidupan kita. Karena apa? Orang yang berbuat maksiat itu berarti dia melakukan pengingkaran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itu melakukan pengkhianatan terhadap amanatnya. Dampaknya sangat buruk bagi pelakunya. Terlebih lagi, bukan hanya secara pribadi yang mendapatkan akibatnya, tapi juga apa? Orang-orang yang di sekelilingnya akan mendapatkan dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukannya. Apa saja sebenarnya? Sebenarnya banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan, luar biasa efek negatif bahaya yang didapatkan orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah mengurangi rezeki, menyulatkan orangnya sulit mencari memenuhi kebutuhan hidup. Jadi alias keberkahan hidupnya bisa hilang. Bahkan di dalam mencari rezeki, dia bisa jadi uangnya dia dapatkan, tapi rezeki dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena uang yang dia dapatkan hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Uang yang dia dapatkan hanya akan mendukung untuk dia berbuat maksiat kepada Allah, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Ini adalah perbuatan dosa yang dilakukan, berakibat fatal bagi orang yang melakukannya. Yang pertama itu, dia tidak akan mendapatkan rezeki anugerah dari Allah yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga pernah Nabi berkata, innal abda la yukhramur rizqa bidzunubi yusibuhu. Imam Ahmad, Imam Ahmad. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya sebab dosa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Para pemirsa Rista TV yang berbahagia. Yang kedua adalah terjadinya musibah yang akan menimpa pelaku maksiat. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa atau maksiat, akibat yang terjadi pada dirinya adalah musibah. Yang musibah itu akan menimpa kepada pelaku maksiat tersebut. Ini bisa berbentuk sakit, kecelakaan, kemudian bencana, terus kemudian kerugian, kesusahan, kesengsaraan. Itu semua bisa jadi akibat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga kita patut waspadai setiap amal yang kita lakukan. Kalau saja itu adalah bagian dari kemaksiatan, bisa-bisa itu menjadi penyebab dari bencana yang kita hadapi nantinya. Oleh karena itu sekali lagi kita harus benar-benar memahami, karena ternyata kata Nabi, ketika orang itu mengalami musibah, sakit, bahkan sampai yang namanya terkena duri, itu ternyata kafarat dari dosa yang kita lakukan. Sehingga ketika orang itu mendapati kehidupannya dalam kerugian, dalam kesengsaraan, dalam kesakitan, itu semuanya ternyata tujuannya adalah untuk melebur dosa-dosa yang pernah dialaminya, pernah dilakukannya. Sehingga itu menjadi salah satu akibat dari dosa yang pernah dilakukannya. Ya ma'arahimahumullah. Dari banyak hal yang seseorang itu
dapati dari akibat perbuatan maksiat. Bahkan salah seorang ulama yang masyhur, Ibnu Qayyim, itu membuat efek dari dosa itu sampai ada 36 akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan. Ini sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang naif, sebagai hamba yang bodoh, sebagai hamba yang benar-benar kita itu yang sering melakukan kezaliman, kekufuran, marilah di antaranya kita bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan selalu mengkualitaskan keimanan kita, mengkualitaskan ketakwaan kita, dengan selalu belajar dari apa yang terjadi, belajar dari apa yang kita saksikan, belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Agar apa? Agar kemaksiatan yang menimpa yang kita lakukan tidak berefek, tidak berbahaya bagi kita setelah kita mau benar-benar bertobat atas dosa-dosa itu. Terlebih lagi marilah kita sama mukmin, sama muslim untuk selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat kepada kebenaran dan kebaikan. Insyaallah dengan kita mengfungsikan faktor sosial di dalam kehidupan kita untuk saling menghargai, menghormati, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain, niscaya dalam secara personal pribadi seseorang bisa terhindar dari kemaksiatan. Begitupun juga secara sosial kita juga ikut merawat dan menjaga lingkungan kita agar tidak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Semoga saja kita selalu diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih, dijauhkan kita dari kemaksiatan, dijauhkan dari kedurhakaan, dan dikuatkan iman kita dengan ilmu dan hidayahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat baik di dunia sampai di akhirat nanti. Dan terima kasih, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut, Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan-santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.